Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasanuddin. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam perspektif sejarah pra dan pasca kemerdekaan RI dan Pancasila di antara ideologi negara lainnya. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai adat-adat, nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, penerapan Pancasila pada saat itu mengalami pasang surut. Sejumlah upaya muncul untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Lalu eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam perspektif sejarah prakemerdekaan. Terjadi pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Karsuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia oleh Karsuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Sedangkan gerakan ini bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga Karsuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Lalu eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam perspektif sejarah pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, terjadi perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di masa awal kemerdekaan, sempat terjadi perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituen hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 yang salah satunya adalah membubarkan Badan Konstituante. Eksistensi Pancasila di antara ideologi negara lain. Di era globalisasi, ketahanan Pancasila kembali diuji dengan banyaknya ideologi luar yang berusaha masuk ke negara kita melalui media informasi yang dapat dijangkau oleh semua orang. Contohnya seperti liberalisme, sosialisme, dan kapitalisme. Apabila kita tidak waspada dengan adanya ideologi baru ini, maka ideologi asli bangsa Indonesia sendiri, yaitu Pancasila, akan terlupakan baik nilai-nilainya maupun implementasinya. Sekarang saja sudah banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia seperti gaya berpakaian. Dengan adanya budaya baru, maka akan menggeser budaya asli negara kita. Selain itu, adanya sikap individualisme, yaitu mementingkan diri sendiri, sehingga kegiatan gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat ditinggalkan. Sehingga diperlukan kewaspadaan dalam menghadapi era globalisasi ini. Untuk mencegah masuknya ideologi asing, warga negara Indonesia harus bisa menyaring budaya-budaya asing yang masuk agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian, saya Muhammad Hasanuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.